Sorry ya kita keren. This is Doksa, Joe Hexa. Sikat, out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak bagi pergaulan remaja. Pertama-tama, apa sih remaja itu? Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak kepada usia dewasa. Pada masa ini, rasa ingin tahu remaja tumbuh dengan pesat. Mereka lebih terbuka kepada teman sejawatnya ketimbang kepada orang tuanya. Maka dari itulah kita harus tahu bagaimana akhlak yang benar. Penanaman nilai-nilai akhlak terpuji bagi remaja sangatlah penting. Oke, yang selanjutnya adalah tercela. Yang pertama adalah seks bebas. Seks bebas adalah seks yang tidak diikat oleh pernikahan. Jadi sebelum menikah sudah berhubungan. Itu namanya kedua adalah tawuran. Biasanya pada remaja tawurannya itu hanya disebabkan oleh hal sepele seperti ngejek-ngejek, terus teman tawuran. Kedua adalah mengkonsumsi hewan. Mengkonsumsi hewan ini itu keras, wine, tabur merah, narkoba. Dimana biasanya narkoba ini digunakan sebagai metil untuk medis. Dan ini biasanya disalahgunakan oleh anak remaja untuk sebagai bahan penenang, dimana ketika mereka stres mereka menggunakan narkoba sehingga mereka itu bisa menjadi lebih tenang. Ini adalah dampak alam dimana dampak-dampaknya yang akan terjadi ketika kamu beramal. Pertama adalah bertentangan dengan aturan agama, yang kedua adalah yang mampu, dan yang ketiga adalah menyebabkan masalah kesehatan. Dimana contoh dari menyebabkan masalah kesehatannya adalah pada seks bebas, dimana para pekerja seks bebas ini berkemungkinan besar untuk hidup sebagai penyakit yaitu HIV, dimana penularannya terjadi akibat kontaminasi waktu, yaitu salah satunya adalah seks bebas. Selanjutnya adalah dari alat kesehatan seperti lebih banyak berpikir dan lebih banyak membaca Quran di waktu luang. Kedua adalah meningkatkan kualitas waktu, dimana di sini kita bisa membaca buku bagaimana cara berwudu yang baik atau buku cara mengelola itu yang baik. Ketiga adalah mengatur waktu dengan baik, di mana kita mengisi waktu luang yaitu dengan belajar, dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada tadi itu, daripada minum obat, daripada tawuran. Berikut ini contoh-contoh akhlak tercela bagi remaja. Malam-malam kayak gini nih enaknya nonton apa ya? Wah itu wis. Kamu udah belum? Tugas agenda ahlak. Tugas agenda ahlak. Yang mana? Yang bikin video tuh. Oh, yang video. Waduh. Kapan dikumpulin ya? Kayak terakhir. Besok dan. Masa besok? Ada suara. Suaranya kayak. Ayo coba lihat ya. Ayo. Ayo, apa itu? Ijazah. Kamu lihat video itu ya? Gak baik itu. Kamu pasti lihat video yang nggak boleh didengar itu kan? Nah, itu termasuk zina mata. Kita sebagai umat Islam nggak boleh melihat kayak gituan. Soalnya sudah ada di yang kedua tuh wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina.
Nah, karena apa? Karena jika kita mendekati zina, takutnya kita bakal terjerumus ke dalam yang lebih dalam. Kan kita lihat video yang kayak gituan ya. Nah, itu kalau kita canduan bisa aja kita memperagakan hal itu karena kepingin, karena saking seringnya lihat kayak gitu. Makanya kita tidak boleh lihat kayak gitu. Ayo coba lihat, kamu tadi lihat apa? Coba lihat. Cewek mulu kemarin sama cowok sebelah. Hah? Ngapain mereka? Katanya kemarin itu boncengan pas di jalan. Oh iya, kamu tahu anaknya nggak? Tahu? Itu loh anaknya. Iya. Hoi, apa maksudnya? Ada apa ini? Alah, nggak usah sok tahu kamu. Kamu kemarin punya cewek bukan? Ya udah, suka-suka aku, cewek mau aja mau. Tuh, sok cuek. Astagfirullah, ada apa itu? Woi. Udah, jangan gitu, gak baik gitu. Hei, sini kamu kalau berani. Kepala bapak kau udah tidak deh. Kuretakkan ginjal kau, mati kau. You lose. Hop. You way more. Nah, jadi dari kejadian barusan itu kita tahu bahwa bertengkar itu tidak baik. Bahkan Islam itu melarang keras bertengkar. Kenapa? Bahkan tidak hanya bertengkar, tetapi membenci, marah, tidak saling sapa itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam. Karena Rasulullah tidak suka dengan perbuatan tersebut. Nah, ada hadis itu yang menjelaskan gini. Hari Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana dibukanya pintu surga. Nah, pada hari itu umat Islam itu akan diampuni dosanya kecuali yang syirik kepada Allah dan kecuali sama orang-orang yang bertengkar dengan sesama muslim. Nah, maka dari itu sebaiknya kita jangan bertengkar sama muslim, kita harus saling bermaaf-maafan. Bro, woi, halo bro, pada tahun baru gini ya. Kalau gak mabuk gak enak gak sih? Ya, betul. Ada gak? Ada dong. Ucap kaki tiga. Kita pasti sampai pagi bro. Ya, yoi. Wah, Apa? Enak wih. Aku bro. aku halal. Halal. Jangan teh halal. Haram babi. Asal gak makan babi kan ya? Ya, A few moments later. You don't gotta go to work. You gotta go to work. You don't gotta go to work. Sorry ya, aku mabuk. Sis cotre, cowok meletre. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate till I get into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Always on the night shift. Bohong ya. It's not alone. Apa ini tuh? Woi. Don't need no explanation. We are
Gue gak sempat. Kamu yang apa? Ini apa ya? Apa ini? Lain coba lagi. Ngapain ngomong kayak gini kamu? Ayo saya. Kamu ini apa minuman kayak gini? Nah, jadi dari adegan tadi kita tahu bahwa mabuk itu hukumnya haram dan banyak merugikan bagi kita. Salah satunya tadi kayak anak tadi itu pikirannya sudah mulai kacau. Bahkan tidak hanya hadis yang ada di Islam itu, dan juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, yang artinya wahai orang-orang beriman, sesungguhnya hamar, pembudi nasib, berjudi, menyembah berhala itu termasuk perbuatan yang kecil dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jadilah perbuatan itu agar hidupmu tak beruntung. Nah, jadi di dalam dalil itu kita tahu bahwa minum hamar itu termasuk dosa besar karena termasuk perbuatan syaitan. Jadi kita harus jauh-jauh dari yang namanya hamar, yang namanya mabuk dan judi itu, karena itu semua adalah perbuatan syaitan dan termasuk perbuatan dosa besar. Nah, setelah kita menonton video di atas, kita itu jadi tahu ya bentuk-bentuk akhlak terpuji. Itu yang pertama itu menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, ini sudah jelas karena itu Islam itu menyarankan kita itu umatnya itu harus menjaga persaudaraan. Persaudaraannya itu tidak hanya terbatas pada Islam saja, boleh juga bersama non-Islam. Nah, asalkan non-Islamnya itu tidak bergaduh. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan wawasan keilmuan ya guys ya. Nah, ini maksudnya ini wawasan keilmuan ini boleh non akademik ataupun non akademik. Nah, soalnya waktu dan kesempatan yang dimiliki itu harus digunakan sebaik-baiknya ya, supaya dapat dijadikan bekal untuk kehidupan di masa-masa mendatang. Yang ketiga yaitu mengembangkan sikap saling menghormati atau tasamu. Tasamu sendiri yaitu rasa tenggeng atau rasa sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama. Nah, di Islam kita itu mengajarkan bahwa sesama muslim itu harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar dan bermusuhan. Karena sesama muslim adalah saudara. Ada pemeluk agama lain, kita diperintahkan agar bersikap tasamu, karena sikap tasamu terhadap non-muslim itu hanya terbatas pada urusan yang bersifat duniawi. Yang keempat adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, pemanfaatan media sosial yang tepat ini akan sangat berguna ya bagi perkembangan peradaban manusia. Akan tetapi apabila disalahgunakan, maka dampaknya sangat membahayakan kehidupan kita yang berakibat pada rusaknya nilai-nilai persatuan, bahkan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah mengetahui bentuk-bentuk akhlak terpuji, nah, sekarang kita akan mengenal dampak akhlak terpuji. Jadi dampak akhlak terpuji yang pertama itu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Nah, jadi sikap arif dan bijaksana ini dapat dilihat pada kemampuan bertindak sesuai dengan norma-norma hidup dalam masyarakat, baik norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan maupun kesusilaan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Oke. Dampak akhlak terpuji yang kedua yakni menumbuhkan sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini dapat diartikan sebagai kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin, serta bersedia untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan. Nah, dampak akhlak terpuji yang terakhir yakni menumbuhkan sikap mandiri. Jadi, sikap mandiri pada diri remaja ini akan mendorong terbentuknya perilaku tangguh dan tidak mudah terpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntunan ajaran agama, moral, dan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, setelah kita tahu tentang dampak akhlak terpuji, nah bagaimana sih cara untuk membina akhlak terpuji? Nah, yang pertama yaitu menutup aurat. Manfaat menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Yang kedua adalah menjauhi zina.
pergaulan antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan sampai batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Dalam pergaulan lawan jenis harus dijaga jarak agar tidak mengarah kepada perbuatan zina. Yang ketiga adalah mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Dan ajakan untuk berbuat kebaikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman. Yang keempat adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Masa remaja harus dipergunakan sebaik mungkin, yaitu dengan cara mengisi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang dapat diikuti oleh remaja untuk mengisi waktunya sangat bervariasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, yang terakhir adalah santun dan rendah hati. Santun dan rendah hati adalah perilaku mulia yang harus dimiliki manusia, tidak terkecuali oleh para remaja. Sikap santun dalam pergaulan akan melahirkan kenyamanan, sehingga orang yang ada dalam pergaulan tersebut akan merasa nyaman dan betah untuk berada dalam lingkungannya. Oke teman-teman, segitu saja video dari kita. Semoga ini akan sangat membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh.